Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan kisi-kisi ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah pemrograman web 1. Pada soal UAS nantinya, ada jumlah soal ada 5. 2 bersifat teori dan 3 coding. Waktunya 75 menit. Sifat open book. Tapi hanya bisa membawa kertas atau catatan. Jadi semua video silakan kalian tulis dalam bentuk catatan atau kertas. Jadi itu yang nanti dilihat. Jadi kalau memang ada teori dan coding, ya, itu dalam bentuk kertas catatan dan tidak diperkenankan untuk membuka HP, handphone, tablet, laptop, itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi hanya kertas dan catatan. Soal pertama itu mengenai CSS. Pelajari konsep CSS dan jenis CSS beserta contohnya. Poin soal 1, karena ini bentuk teori, adalah poinnya 10. Soal nomor 2. Pelajarin tentang server side dan client side. Pelajarin bagaimana konsep server side dan bagaimana konsep client side beserta contohnya. Dan ini adalah masih soal teori. Itu poinnya 10. Soal nomor 3 itu function JavaScript. Jadi ini seputar JavaScript. Pelajarin konsep function JavaScript. Pada soal ini ada function hitung. Parameternya ada 3. Ada parameter A, B, dan C. Jadi ada 3 nilai inputan. Di dalam fungsi ini terdapat operator aritmatika. Berarti ada penambahan, ada perkalian ya. Serta struktur logika if. Jadi ada if dan ada aritmatika. Soal ini menghitung aritmatika dari input A, B, dan C dengan return atau nilai balik, itu nilai D. Jadi hasilnya nanti adalah D. Masukkan A, B, C, menghasilkan D. Pada soal nomor 3, itu ada subnya lagi. Nah, ada subnya. Jadi soal nomor 3 ada A, B, C, D. Ada subnya ada 4. A, B, C, D. Masing-masing sub itu 10 poin. Masing-masing sub ini ada 10 poin. Contoh soal nomor 3. Ini saya bocorkan soal nomor 3. Contohnya seperti ini. Jadi if ini apa? Maka ada perhitungan aritmatika. D A dikali C dikurang B. Hasilnya D. If ini, maka A dikali B dikurang C. Else, if ini, maka C dikali B ditambah A. Nah, jika dipanggil fungsi hitung 1, 2, 3, berapa nilai D? Ini adalah satu contoh subsoal dari soal nomor 3. Tapi nilai variabelnya di soal sebenarnya bisa berbeda. Ini hanya contoh. Soal nomor 4. Itu looping pada PHP. Pada pertemuan kita memang tidak ada membahas tentang looping pada PHP. Tapi kita membahas tentang looping pada JavaScript. Nah, untuk kali ini, soal nomor 4 saya keluarkan. Silakan kalian mempelajarinya secara online. Cari bahannya, bagaimana sih looping pada PHP. Pelajari konsep looping for pada PHP. Bagaimana membuat coding looping bersarang. Jadi looping bersarang, atau yang disebut dengan nested loop pada PHP. Silakan cari bahan di internet tentang looping pada PHP. Poinnya 20. Soal nomor 4 ini poinnya 20. Contoh soal.
Contoh soal 4 adalah bagaimana membuat kode PHP untuk output matrik berikut. Ini contohnya adalah 11, 12, 13, 21, 22, 23. Untuk membuat tampilan seperti ini, karena ini matrik 2 matrik, berarti dibutuhkan looping bersarang. Nah, seperti ini. Ini akan ada contoh soalnya. Soal nomor 5, frame HTML4. Pelajari konsep membuat frame pada HTML4. Jadi walaupun HTML itu sudah ada HTML5, karena frame dan frame set itu tidak ada lagi di HTML5. Jadi pada soal nomor 5 ini fokusnya kepada HTML4. Jadi ini gunanya hanya untuk mengasah logika saja menggunakan HTML4. Tag yang digunakan adalah frame set dan frame. Poinnya 20. Materi bisa dipelajari dari link berikut. Ini link ini akan membahas frame set dan frame pada HTML4. Contoh code dari frame. Ini contoh codingnya. Ini saya paparkan, silakan dicobakan seperti apa hasilnya dari contoh code frame ini. Nah, contoh soal sebenarnya, model soalnya nanti seperti ini adalah, tuliskan source HTML4 untuk membuat frame berikut. Nah, bagaimana bisa nanti 40%-nya di sini, 50%-nya di sini, 30%, 30%, 50%. Nah, ini silakan tuliskan source HTML4 untuk membuat frame. Ingat, ini dalam coding itu tidak akan mungkin sama 100%. Jika pada masing-masing mahasiswa nanti ditemukan jawaban yang sama, saya akan memberikan nilainya tidak saya berikan nilainya sesuai poin. Artinya saya tidak tahu mana yang asli, mana yang hanya dapat jawaban dari temannya. Jadi pada intinya ketika saya menemukan jawabannya sama 100% dan tidak ada perbedaan, karena coding itu harusnya pasti ada perbedaan setiap orang, maka akan saya gugurkan jawaban itu. Oke, itu dulu kisi-kisi UAS dari pemrograman web 1. Selamat menempuh UAS pemrograman web 1. Semoga sukses dan silakan Anda mempelajarinya dengan benar-benar mempelajari, dan video tutorial yang pernah saya kasihkan silakan Anda ulang kembali dan Anda catat mana yang penting untuk menjadi bahan pada saat ujian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.